Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita tetap berada dalam keadaan yang sehat, kemudian tetap ada semangat dan motivasi untuk belajar. Nah, kalian telah banyak belajar secara daring tentang organ gerak hewan ya dan manusia kemarin. Kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan diskusi melalui daring ini tentang kenampakan alam di negara kita. Kenampakan alam di negara Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan kita belajar hari ini apa? Agar anak-anakku di rumah semuanya bisa memahami apa itu kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam alami, kemudian kenampakan alam buatan. Kemudian yang kedua, anak-anakku nanti bisa mengidentifikasi ya, menyebutkan di pulau mana, di daerah mana memiliki kenampakan alam apa saja. Nah, baiklah anak-anakku sekalian yang sedang semangat belajar di rumah, apa sih yang disebut dengan kenampakan alam itu, Pak? Nah, kenampakan alam di Indonesia ini adalah bentang alam ya. Kenampakan alam itu adalah bentang alam yang tampak atau bentuk-bentuk alam yang tampak di muka bumi Indonesia. Nah, perlu diketahui anak-anakku sekalian yang berbahagia bahwa di Indonesia ini kenampakan alamnya paling lengkap di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia memiliki laut, memiliki pantai, memiliki dataran rendah, memiliki lembah, memiliki padang rumput, memiliki sungai, danau, bukit, gunung, dataran tinggi. Nah, itu. Ini lengkap. Jadi di Indonesia itu mau cari apa tentang keindahan alam, pegunungan, pantai, laut, itu ada. Makanya kita bersyukur hidup di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sumber daya alam yang kaya, mulai dari laut, pantai hingga ke gunung, suasana atau panoramanya indah sekali. Kemudian kita di sini memiliki kenampakan alam apa? Ternyata juga beragam. Ada yang tinggal mungkin di daerah sungai, di daerah dataran rendah, di daerah pantai, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kenampakan alam. Nah, anak-anakku sekalian di rumah, untuk selanjutnya kalian coba perhatikan gambar di layar ya. Nah, perhatikan saja. Sebenarnya ada 4 gambar nih ya, 4 gambar. Nah, ada gambarnya ada 4. Dari 4 gambar ini, manakah yang menunjukkan kenampakan alam yang ada Indonesia? Kemudian yang kedua, manakah yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada Indonesia? Ya tak? Apa bedanya kenampakan alam dengan kenampakan buatan, Mbak? Nah, itu. Kenampakan alam itu adalah bentang alam yang betul-betul ada pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala tanpa
diubah oleh manusia ya, masih aslinya. Jadi laut, gunung, sungai itu masih asli ya, danau. Artinya mulai sejak kita ada, sejak dunia ini ada, Tuhan telah menciptakan demikian itu adanya. Tetapi kalau kenampakan alam, kenampakan buatan, berarti bentang alam itu dibuat oleh manusia. Misalnya ada waduk, jembatan, menara. Nah, kemudian ada apa namanya? Ya bisa saja seperti di dunia itu ada terusan Suez, sungai yang dibuat, danau yang dibuat. Ya, itu namanya kalau sudah dibuat manusia, berarti itu kenampakan buatan. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan gambar ini ya, gambar di atas ini, coba kalian eh, mendiskusikan ini dengan Bapak Ibu di rumah ya. Bertanya, kemudian minta pendapat dan dituliskan di sini. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Nah, pada gambar ini kenampakan alam apa saja? Ada sungai, gunung itu, kemudian danau dan seterusnya. Kemudian kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Nah, di situ ada bendungan. Ya, ada bendungan. Silakan dijawab. Apakah kenampakan alam itu? Nah, Pak Ali sudah jelaskan tadi bahwa kenampakan alam itu merupakan bentang alam yang ada di negara kita yang terdiri dari banyak macam bentang alam, sungai kah, pegunungan dan seterusnya. Apakah kenampakan buatan itu juga sudah Pak Ali jelaskan ya. Nah, ini tinggal ditulis ulang, dijawab di sini, ditulis di buku tulisnya. Untuk ini tidak perlu dikumpulkan ya. Menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 cukup ditulis di buku tulisnya, tidak usah dikumpulkan. Menjawab berdasarkan gambar tadi dan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ali gitu ya. Kemudian perlu diketahui ya, alam Indonesia ini sangat indah, kaya dari sumber daya alam. Nah, sehingga tidak heran wisatawan dari mancanegara itu datang ke Indonesia. Kemudian banyak pariwisata, tempat pariwisata itu berkembang di Indonesia. Mulai dari Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat dan seterusnya. Ini wisata-wisata andalan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur ya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi negara kita itu memiliki banyak hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, padang rumput yang indah memesona. Nah, kekayaan ini milik negara semua. Jadi tidak bisa dikuasai perseorangan. Misalnya kamu beli gunung, beli laut, tidak. Nah, itu semuanya milik negara. Kemudian kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang paling lengkap di dunia. Itu sekali lagi ya, lengkap. Nah, variasinya itu banyak sekali. Jadi yang buatan juga banyak, yang kenampakan alam itu juga banyak. Nah, itulah kekayaan negara kita. Nah, ini coba perhatikan bentang alam di Papua ya. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Nah, Pulau Papua merupakan bagian dari negara kita di wilayah timur. Nah, di Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland ya. Nah,
Kemudian sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Nah, kenapa? Karena terdiri atas lembah, curam, dan pegunungan yang tinggi. Nah, puncak tertinggi itu ada di Papua, Puncak Jayawijaya. Nah, itu yang sebagian puncaknya juga ada salju. Itu namanya kenampakan alam di Papua mayoritas masih ada hutan, kemudian pegunung ya. 71% itu terdiri dari hutan yang lebat sehingga sulit terjangkau. Nah, ternyata di sana ada puncak gunung tertinggi ya dengan nama Puncak Jayawijaya. Itulah keindahan di Papua. Nah, mari ini yang menjadi tugas kalian untuk berlatih ya, mencoba mencari informasi di buku, bertanya kepada orang tua maupun sumber belajar dari internet tentang bentang alam secara umum yang ada di Jawa. Nama gunungnya apa, nama lembahnya apa, nama bukitnya apa, sungainya apa saja, dataran rendah apa saja, pantainya apa saja. Sebutkan minimal 2 saja. Jadi gunung apa dan apa, sampai kepada pantai apa dan apa. Minimal menyebutkan masing-masing 2 ya. Termasuk di Sumatera juga menyebutkan paling sedikit 2. Di Kalimantan, di Sulawesi, juga di Papua, Maluku, di Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Nah, kemudian tugas itulah yang kalian nanti store ya di classroom. Jadi ini setelah ditulis di buku tulis, kalian serahkan di classroom sebagai tugas atau kegiatan belajar di rumah hari ini. Nah, anak-anakku sekalian di rumah yang berbahagia, terima kasih. Saya kira pembelajaran kita cukup pada kegiatan bentang alam ya, bentang alam di Indonesia. Kemudian kenampakan alam itu diperjelas lagi pada kondisi setiap provinsi, setiap pulau besar yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Terima kasih atas semangatnya anak-anakku sekalian. Selamat belajar di rumah dan mengerjakan tugas, dan ketemu nanti di classroom. Dan Pak Ali akhiri dahulu kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.